Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, para sesepuh yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepengurusan Masjid Nurul Falah beserta seluruh jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan yang insya Allah kegiatan ini adalah kegiatan yang diridhoi oleh Allah, kegiatan yang memberikan manfaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Meneruskan kembali ngaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Khatimatun ay hadhihi khatimatun. A'dha'us sujudi utawi piro-piro anggota sujud iku sab'atun anapitu. Al jabhatu rupane batuk, wa butunul kaffaini lan piro-piro batine telapak tangan loro, warrukbatani lan dengkul loro, wa butunu asabi'ir rijlaini lan piro-piro batine piro-piro jari-jari sikil lorone wong sing salat. Di kali ini kita akan membahas terkait masalah a'dha'us sujud. Kalau yang telah lewat
diterangkan rukun-rukunnya sholat yang jumlahnya ada 17, di antaranya adalah sujud. Lah anggota-anggota sujud artinya anggota yang memang harus diletakkan di saat sujud itu ada 7. Yang pertama al-jabhah. Cara bahasa Tegale monine patuk. Cara bahasa Indonesia ini apa? Jidat. Ya. Lah jabha itu harus diletakkan ketika sujud. Di jumlah anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah jabhah, dan itu harus diletakkan dengan beberapa ketentuan. 1, diletakkan ke tempat sujud secara langsung. Artinya tidak terhalang-halangi oleh sesuatu yang kita pakai. Ya. Contoh mungkin kopiah. Di jabah itu kan mulai min mana bidi sya'ri ro'si, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai di atasnya alis, sampai agak yang menonjol kanan kiri. Ini namanya jabhah. Sehingga ketika sujud disyaratkan tidak ada yang kita pakai yang menghalang-halangi bertemunya jabhah ke tempat sujud. Contoh kopiah. Di cara nganggo kopiah, nek cara ngeten ya, dipatuke ketutup kabeh. Terus kok sujud iki mboten sah. Sebab berarti jabah itu enggak bertemu langsung dengan tempat sujud, tapi terhalang-halangi oleh kopiah yang kita pakai. Dan termasuk mungkin pemakaian muknah. Jadi kalau perempuan itu kan biasanya pakai yang model apa? Handuk kecil ya, untuk dipakai daleman. Mangset ya. Kalau pemakaiannya itu menutupi jidat, menutupi jabhah, maka sholatnya juga sujudnya tidak sah. Termasuk yang dipakai adalah sorban. Sorban yang kita pakai terus kita sujud, sorban itu berada di bawah kita, terus kita sujud, sujud kita di atasnya sorban. Ini juga berarti antara jabhah dengan tempat sujud terhalang-halangi oleh apa yang kita pakai. Biasanya kalau muknah kadang perempuan ketika mau sujud ya, kalau seumpama muknahnya itu berada di depan, tergelar di depan, akhirnya orang itu sujud di atasnya muknah, berarti juga ini bisa menyebabkan sujudnya tidak sah, karena berarti sujud di atas sesuatu yang kita pakai. Makanya dalam pemakaian sorban ini juga tidak asal-asalan, sing penting nganggo sorban katon keren, tapi harus memperhatikan. Kadang sorbane dawa-dawanan, sorbane dawa-dawanan, tapi ternyata tidak paham dengan aturan-aturannya. Ya, pemakaian sorban itu sunnah, tapi yang harus lebih diperhatikan adalah terkait masalah khususnya, masalah sujud. Apakah nanti itu bisa menghalang-halangi sujud kita, jabhah menghalang-halangi antara jabhah dengan tempat sujud kita atau tidak. Itu pertama. Di yang namanya jabhah itu
anggota sujud, dan ini yang disepakati oleh ulama. Di antara ada perbedaan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Dalam sudut pandangnya Imam Ar-Rafi'i, a'dha'u sujud, tempat atau anggota sujud yang wajib itu cuma satu tok, yaitu jabahah. Sehingga dalam kitab Hasyiatan itu mencontohkan, seumpama menurut Imam Ar-Rafi'i, orang itu sujud, seumpama sujud terus badannya itu diangkat, di bagian perutnya diangkat, ya, sehingga tangannya nggak nempel, kakinya nggak nempel, cuma batu ketok sing nyungsep. Ya. Andai kata sujud terus di tengah-tengahnya itu ada benda, mungkin ada kayu yang menyangga, sehingga tangannya mungkin tidak nempel, kakinya juga nggak nempel, lututnya nggak nempel, cuma jidatnya saja yang nempel. Itu versinya madhab, versinya Imam Ar-Rafi'i itu sah, karena menurut beliau a'dha'u sujud yang wajib itu hanya jabhah. Berbeda dengan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi ya yang disampaikan dalam kitab Safinatun Najah, a'dha'u sujud itu ada 7. Yang pertama adalah jabhah. Itu harus diletakkan dengan aturan 1, ditempelkan ke tempat sujud tanpa ada penghalang oleh sesuatu yang kita pakai. Terus dalam aturan ketika sujud, jabhah itu ditempelkan, tidak harus seluruhnya itu nempel. Yang penting ba'dho, sebagian jabhah itu ada yang menempel. Seumpama orang itu sujud, terus mungkin biasanya kalau rambutnya agak panjang, kalau laki-laki biasanya bocah nom, nah sujud rambutnya menutupi. Kalau diperkirakan atau yakin dari sela-sela rambut itu ada yang mungkin agak renggang, sehingga ketika sujud ada yang nempel ke tempat sujud, ya berarti itu sah. Karena tetap yang menjadi kewajiban adalah yang penting ada sebagian dari jabhah yang nempel langsung tanpa terhalang oleh sesuatu. Ya. Tapi kalau diyakini rambut itu menutup semua sehingga terhalang-halangi, ya berarti sujudnya tidak sah. Ya. Jadi nggak harus seluruhnya itu ditempelkan. Terus yang ketiga, ketika menempelkan, ketika sujud harus ada tahammul, sedikit penekanan. Artinya penekanan, andai kata di bawah kita itu berupa kapas atau mungkin busa, ya, busa tersebut akan cekung, akan legok karena menahan beban. Jadi tidak cuma sekedar nempel, tapi tempat sujud itu bisa merasakan beban kepala kita. Sehingga andai kata di bawahnya itu berupa busa atau sejenisnya, mungkin kasur, niku karena ada beban sehingga agak legok. Jadi ada penekanan sedikit. Jadi tidak cuma sekedar yang penting nempel, nutul, tangannya agak menahan sehingga jabahnya itu cuma nempel tok, tapi tidak ada penekanan. Tapi juga bukan berarti terus harus ditekan sekali sampai akhirnya membekas, juga tidak. Ya. Karena
yang baik itu tidak menampakkan. Yang baik itu tidak menampakkan. Ini kalau sujud sengaja ditekan biar nanti membekas, biar nanti kelihatan orang itu orang yang ahli sujud, itu malah justru kurang-kurang baik. Tapi kalau memang dasare kulite niku rada sensitif, ya, di cepet bekas, ya itu beda lagi. Itu yang pertama jabah. Terus yang kedua wabutunul kafain, batinnya kedua telapak tangan. Ini juga yang penting sebagian. Batin bagian dalam yang ketika keduanya itu ditempelkan akan tertutup. Berarti yang tertutup itu namanya batin. Itu sebagian, ya walaupun cuma sedikit, ada sebagian yang memang nempel ketika kita sujud. Ya. Itu sunnahnya ketika sujud posisi telapak tangan, jari-jari itu dirapatkan, bukan dibenggang, tapi dirapatkan. Dan posisi ujung telapak tangan itu sejajar dengan pundak. Ya. Jadi pas sujud, jadi agak sejajar dengan pundak. Kan ada yang sujud seperti ini ya. Posisi tangannya ada yang kayak gini. Ada ke depan, ada yang kayak gini. Kalau sunahnya itu ya berarti sejajar. Ini sejajar. Lurus. Jadi sekarang itulah. Terus telapak tangan itu ada dirapatkan. Sejajar ya. Yang posisi. Tidak terlalu ke depan, tidak ke bawah. Yang penting sebagian. Nah, terus terkait masalah kadang kesunahannya itu telapak tangan itu ketika sujud ditempelkan ke tempat sujud dalam kondisi terbuka. Dalam kondisi terbuka. Tapi ini sunnah, enggak harus. Kalau jabhah, kalau jidat itu kan memang harus terbuka. Tapi kalau telapak tangan itu disunnahkan secara terbuka, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sehingga seumpama pakai kaos tangan, ya sholatnya tetap sah. Mungkin seumpama terasa dingin pakai kaos tangan, ya nggak masalah. Cuman berarti kalau ada penghalang, kalau tidak nempel secara langsung, itu hukumnya kurang afdol. Yang afdol itu dibuka. Cuman ketika ada faktor-faktor lain, mungkin kondisi cuaca sangat dingin, jenengan nang Dieng, ora biasa teng Tegal panas, terus teng Dieng, ora kuat kudune nganggone kaos tangan, ya nggak masalah. Berarti karena kondisi seperti itu keafdolannya juga nggak terpengaruh karena ada faktor lain, ada faktor lain. Terus yang berarti itu 3 ya, jabhah 1, kedua telapak tangan. Wabutun warukbatani. Yang berikutnya adalah kedua lutut.
kedua lutut. Nah, kedua lutut itu kalau laki-laki makruh dibuka. Kalau perempuan harus tertutup. Ya, kalau perempuan harus tertutup karena aurat, termasuk aurat. Tapi kalau laki-laki, aurat dalam sholat itu kan baina surrah wa rukbah, antara lutut dengan pusar. Lututnya bukan termasuk aurat. Lutut tidak termasuk aurat, pusar juga tidak termasuk aurat. Cuman bagian itu kan bagian yang rawan. Karena perbatasan. Nek sumpama bukan ini ku kebablasan bisa-bisa auratnya kebuka. Makanya makruh. Saya pernah melihat orang itu kalau mau sholat sarungnya rada dibuka. Nepan sujud, sarungnya rada dibuka sehingga ketika sujud lututnya itu langsung nempel langsung ke keramik. Nah ini ketika seperti itu malah justru hukumnya makruh. Ya karena seumpama pas dibuka itu dalam kondisi masih berdiri sehingga mungkin aman, auratnya tidak sampai terbuka. Cuman kan itu tetap rawan. Ya. Tetap rawan, khawatir auratnya itu terbuka. Tapi nggak sampai batal. Yang penting auratnya nggak terbuka itu nggak batal. Cuman karena rawan sehingga dimakruhkan oleh syariat. Terus yang terakhir wabutunu asabi irrijlain. Batin bagian dalamnya jari-jari kedua kaki. Ini juga nggak harus seluruhnya. Sebagian. Yang wajib itu sebagian. Kalau jenengan bisa seluruh jari-jari itu ditempelkan, istilah bahasa Tegalnya atau madal. Ya, madal. Kalau bisa semua, ya itu afdol. Cuman kan kadang nggak bisa. Kadang dalam kondisi-kondisi tertentu, pemaning sing asam urat, atau mungkin ngapunten sing kondisinya lemu, mungkin nggak bisa madal semua. Yang penting sebagian ada yang ditempelkan. Nah, wonten sing madal, ditekuk, ya. Cara niki jari-jari niku lima-limane niku ujung bagian dalamnya itu ditempelkan ke tempat sujud, ke tempat sholat. Ya. Nah untuk terkait masalah butunul asabi'il rijlain, bagian dalamnya jari-jari kedua kaki, untuk yang laki-laki sunnah dibuka. Ya, sunnah dibuka. Andai kata tertutup ya nggak masalah. Ya, mungkin tertutup sarung, mama sarung ini pas dawa. Ini nggak masalah. Nah kalau perempuan harus ditutup. Maksudnya harus tertutup itu karena telapak kaki itu bagi perempuan termasuk aurat. Ya. Sehingga otomatis bagian dalam itu pun harus tertutup. Harus tertutup artinya apa? Ketika sholat bagian muknah itu menutupi telapak kaki. Tertutup, ya. Ditutup oleh kain. Sehingga ini yang rawan ketika muknahnya itu pendek, ngepres. Ini rawan ketika sujud tertarik sehingga bagian telapak kaki itu terlihat, ya karena itu termasuk aurat berarti ini bisa membatalkan sholat. Itu 7 anggota dalam sujud. Terus keafdolan dalam sujud itu dilakukan secara berurutan. Yang pertama adalah kedua lutut,
Ketika turun itu kedua lutut dulu, baru nanti tangan, terus nanti baru kepala. Diurut sunnahnya. Tapi kan kadang kondisi tidak semuanya bisa. Nek pas sing remuk, sing pas lemu atau mungkin dengkule niku. Kula saat niki nggih kula ceritane wingi ya melu bal-balan jebule kok nggo neku kangelan. Nah ini ketika saya mau sujud nggak bisa langsung nekuk. Ya. Kudune tangannya disit. Nah ini kan berarti dalam kondisi tidak normal. Tapi kalau dalam kondisi normal ya yang afdol adalah lutut terlebih dahulu, terus nanti kedua tangan, terus nanti baru kepala. Itu terkait masalah sujud. Wonten ingkang badhe dipun tangletaken sadèrèngé kula lanjut terkait masalah sujud. Lah iya. Ya. Ngapunten. Mestinya kan kayak gini. Terus ada orang sujud ternyata kayak gini. Posisinya kayak gini, berarti boten madal. Ini kalau versinya Syekh Nawawi, Imam An-Nawawi yang mengatakan anggota sujud yang wajib itu ada 7, ya berarti kalau sama sekali bagian dalam jari-jari kaki itu tidak ada yang ditempelkan, berarti sujudnya tidak sah. Cuman di awal saya kan menyampaikan, ulama itu enggak sepakat. Ya yang namanya fikih itu ja'a bil ijtihad. Fikih itu muncul lewat ijtihadnya ulama. Memahami dalil-dalil dalam Quran hadis, terus informasi-informasi dari sahabat, ya. Terus memahami redaksi-redaksi dalam nas Quran hadis dan sebagainya, sehingga memunculkan pemahaman dalam fikih itu berbeda-beda. Tanahnya itu dalam fikih itu ya karena ja'a bil ijtihad, munculnya itu lewat ijtihad, sehingga wajar andai kata permasalahan fikih itu selalu ada perkhilafan, selalu ada perbedaan pendapat antar ulama. Lah di antaranya ulama tidak sepakat dalam masalah a'dha'us sujud yang wajib itu apa saja. Kalau Imam An-Nawawi ini sama-sama ulama Syafi'iyah. Ini masih ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi, bukan Nawawi Banten, tapi Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu mengatakan a'dha'us sujud ada 7. Ya berarti 7 itu memang harus ditempelkan ke tempat. Tapi kalau Imam Ar-Rafi'i tidak. A'dha'us sujud, anggota sujud yang wajib itu ya cuma jabhah. Jadi kalau orang awam sujud ada yang seperti itu ya wis. Versinya Imam An-Nawawi, versinya Imam Ar-Rafi'i sah. Ya. Dan dalam prinsipnya kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di sana dikatakan al-ami la madhhabalahum. Orang awam itu tidak terikat oleh satu madhab. Sehingga kalau orang awam, yang dilakukan oleh orang awam itu kok ternyata ada yang mengesahkan menurut pendapatnya ulama, ya berarti nggak masalah. Jadi apa yang terjadi ya seperti itu. Tapi seumpama jenengan niki pun ngaji, karena ini adalah ranahnya khilafiyah, ya al khuruj minal khilafi sunnatun.
Ya yang paling baik ya kita mengikuti pendapat yang paling ngati-ngati. Ya, antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i berarti yang paling ngati-ngati adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Ya, yang kita lakukan ya yang 7 anggota sujud itu. Ya, sebagai bentuk ikhtiar kita, ngati-ngati kita. Hadirin hadirat hadaniyallahu wa iyyakum, meneruskan kembali. Faslun tashdidatut tasyahudi ihda wa ishruna khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqallihi. Nah, di antara rukun ya, karena ini kan dalam kitab Safinah disebutkan rukunnya sholat ada 17. Cuma disebutkan tidak diterangkan. Lah, nanti ada pembahasan mengenai rukun-rukun tersebut. Aturan-aturan dalam rukunnya niat, dalam niat itu harus bagaimana? Dalam takbiratul ihram itu harus bagaimana? Dalam cara membaca Fatihah itu syarat-syaratnya bagaimana? Nah, ini di antara rukun sholat adalah tahiyat. Tasyahud. Dalam tasyahud itu kan ada beberapa rukun. Duduknya itu rukun. Terus membaca tasyahudnya rukun. Berarti tasyahud itu mulai at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus membaca sholawat kepada Nabi itu juga rukun. Terus nanti ada salam, ditambah salam. Jadi ketika duduk tahiyat itu ada beberapa rukun. Nah, yang akan kita bahas adalah tasyahudnya. Membaca at-tahiyatnya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ini termasuk bagian dari rukun, maka dalam pembacaannya harus sesuai. Seperti Fatihah, tasydidnya harus diperhatikan, panjang pendeknya harus diperhatikan. Karena apa? Yang namanya tasydid adalah 2 huruf yang digabung menjadi 1. Ketika pembacaannya tidak ditasydid, berarti kita mengurangi 1 huruf. Kadang wonten sing bacane ngeten, at-tahiyatul. Padahal kan ada tasydidnya, at-tahiyatul. Kan wonten nggih? Sing bacane at-tahiyatul. Padahal ada tasydidnya at-tahiyatul. Nah, tahiyat itu ada yang akmal, ada versi yang sempurna, ada versi yang minimal. Pokoknya sing wajib minimal itu. Kalau kita menggunakan versi yang akal minimal, tasydid itu hanya ada 16. Di dalam tasyahud yang wajib itu seperti ini. Minimal seperti ini. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang wajib. Di seperti penambahan lafaz mubarakatus sholawatut thayyibatu itu sunnah. Menambahkan alif lam dalam assalamu alaika itu sunnah. Penambahan al dalam assalamu alaina wa ala ibadillah itu juga sunnah. Sehingga kalau kita membaca tasyahud, ya, pokoknya yang pakai versi akal minimal, berarti yang akan muncul tasydidnya itu hanya ada 16.
Tapi kalau kita membaca tasyahud secara sempurna berarti jumlah tasydid itu ada 21. Ada 21. Lha nggih panjenengan sampun napa? Jangan suudzon terlebih dahulu kayak donin imamnya baca tahiyat banter temen. Baca tahiyat apa ora? Bisa jadi seumpama pas tarawih khususnya ya, biasanya imamnya izin nom bisa. Kok tahiyatnya bisa cepet temen? Bisa jadi yang dibaca itu adalah yang versi akol, versi yang minimal. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus langsung salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bisa jadi itu yang dibaca. Tapi kalau bicara masalah hukum, mungkin kadang berpikirnya seperti ini. Lo kan jadi imam niku ora kena bacane niku di suwek-suwekaken. Karena kita nggak tahu makmum kita itu barangkali ada yang punya hajat, ada punya kebutuhan, ada keperluan-keperluan lain. Iya benar. Nalikane orang itu menjadi imam, maka dianjurkan tidak memperlama sholat. Tapi tidak memperlama sholat bukan berarti terus kesunahan-kesunahan itu ditinggal. Ya. Karena sholatnya dicepeti. Karena jadi imam makmume semua masjid di pinggir jalan untuk transit, kadang orang mampir andon sholat. Itu kan sunnahnya imam itu jangan memperpanjang, sholatnya dicepeti. Tapi bukan berarti dicepeti niku terus sunnah-sunnahnya ditinggal, langsung iftitah ora dibaca. Ya. Surat pendek nggak dibaca. Nah. Terus tahiyat cuma wajibnya saja tok, membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi tidak. Itu bukan seperti itu. Yang dimaksud atau mungkin ketika sujud baca zikirnya cuma satu kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sepisantok terus langsung. Tetap kesunahan-kesunahan kan ada bacaan-bacaan yang statusnya itu adalah aslus sunnah, yang penting dapat sunnah. Ada yang adnal kamal, sempurna tapi sempurna bagian tingkat bawah. Ada akmalul kamal, sempurnanya sempurna. Kalau dalam zikir ruku atau sujud aslus sunnah, kalau kita bicara wis sing penting oli kesunahan, dibaca sepisan oli kesunahan. Tapi itu belum dinamakan sempurna. Kalau pengen sempurna tapi bagian tingkat bawah, ya berarti dibaca 3 kali. Kalau yang pengen sempurnanya sempurna 11. Lah, yang tidak dianjurkan ketika menjadi imam untuk lingkungan yang mungkin kita nggak tahu, mungkin kebutuhannya ada keperluan setelah ini. Yang tidak dianjurkan itu membaca zikir sampai 11 kali. Ya, seumpama masjid di pinggir jalan raya untuk ampiran orang yang lewat mampir sholat. Itu nggak dianjurkan ketika zikir ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai ping 11, itu nggak dianjurkan. Anjurannya ya cuma 3. Nah ini yang dimaksud mempercepat sholat itu ya maksudnya jangan sampai 11 tapi cukup 3. Tapi kayaknya jarang ya zikirannya sampai ping 11, kayaknya jarang.
Yang enggak boleh, enggak bijak itu kok sampai dibaca sampai 11 kali. Subhana rabbiyal a'la 11 kali. Itu yang enggak bijak. Terus nanti baca suratnya yang panjang-panjang sampai mungkin setengah juz. Lah ini yang enggak dianjurkan. Tapi kalau masih cuma sekedar dibaca 3 kali, baca suratnya juga surat mungkin di juz amma, itu masih dianggap tidak memperpanjang sholat. Nah, kembali lagi ke tahiyat. Dalam tahiyat yang wajib atau versi yang minimal itu ya seperti itu. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Allahumma sholli sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang akal, yang minimal. Tapi kalau pengen yang sempurna ya berarti yang biasa kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalam. Wonten alih. Itu sunnahnya ditambahkan al. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dimulai dari at-tahiyyatu ala ta'i wal ya. At-tahiyyatu itu ada 2 tasydid. At di atasnya ta, hi di atasnya ya, itu 2. Al-mubarakatus sholawatu ala shadi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu. Itu di shad ada tasydid 3. At-tayyibatu sholawatut tayyibatu ala ta'i wal ya. At-tayyibat di atasnya to, di atasnya ya ada 2, berarti 5. Lillahi alal lamil jalalah, tayyibatu lillah. Di lillah, lafadz lillah ada 1, 6 ya. Assalamu ala sin ya. Assalamu alaika. Assalamu ada sin, berarti 7. Alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nun. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu nun, berarti 9. Wa rahmatullahi ala lamil jalalah ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi di lam jalalah 10 ya. Wa barakatuh enggak ada tasydid. Assalamu ala, assalamu 11 ala sin, durisin. Alaina wa ala ibadillahis sholihin. Di atasnya lam jalalah, terus as-sholihin di atasnya shad. Asyhadu alla ilaha ala lammi alif. Asyhadu alla, Allah itu ada tasydidnya. Terus illallah di atasnya alif lam dan lam jalalah. Wa asyhadu anna, terus di atasnya nun. Wa asyhadu anna Muhammadan, Muhammadar Rasulullah. Mimnya ada tasydid. Muhammadar
Di atasnya ro ada tasydid. Rasulullahi di atasnya lam jalalah. Berarti totalnya itu ada 21. Yang 5 berada di lafat-lafat yang sunnah. Yang 16 berada di lafat-lafat yang memang wajib. Di total ada 21. Karena ini termasuk rukun sholat, dalam bacaan-bacaan yang termasuk rukun, yang menjadi aturan adalah tasydidnya harus diperhatikan, panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Karena kalau dibaca pendek, mestinya pendek dibaca panjang, berarti menambahkan huruf. Kalau mestinya dibaca panjang tapi dibaca pendek, berarti korupsi huruf. Yang mestinya ditasydid, kalau dibaca tidak tasydid, berarti panjenengan korupsi sak huruf. Nah, ini bisa menyebabkan apa yang kita baca itu tidak sah. Kalau dilanjut berarti bisa berakibat sholatnya nanti tidak sah. Tapi kalau seumpama ada kesalahan terus diulang kembali bacaannya, berarti sholatnya sah. Yang pertama tidak sah itu ya bacaannya dulu. Kalau tidak sesuai berarti bacaannya, seumpama membaca tahiyat, pembacaannya tidak sesuai, tasydidnya nggak sesuai, panjang pendeknya nggak sesuai, berarti tasyahudnya nggak sah. Seumpama saat itu juga terus diulang kembali, terus diulang terus benar, ya berarti sholatnya sah. Tapi kalau tahiyatnya tidak benar, tidak diulang, terus nanti dilanjut membaca sholawat, dilanjut salam, berarti rukunnya belum beres, tapi kok sudah melanjutkan pada rukun-rukun berikutnya sampai salam, berarti ini bisa berakibat sholatnya tidak sah. Mugi-mugi kula kali panjenengan lewat ngaji tambah ilmu, ibadai tambah bener. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Mugi-mugi manfaat fid dunya wal akhirah. Monggo dipun tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mahlil qudri unsa wa dzakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saking kawula nyuwun agung ing pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.